Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang. Semoga damai sejahtera Allah ada bersama dengan kita. Amin. Pada pagi hari ini adalah hari Pentakosta, 50 hari sesudah kebangkitannya, dan kita merayakan itu bukan hanya sekedar merayakan, tetapi kita ingin mengalami apa yang dulu pernah terjadi untuk terjadi lagi dalam kehidupan kita, dalam jemaat ini. Bagaimana Roh Kudus bekerja untuk mengerjakan pemulihan, mempersiapkan jemaat Tuhan dengan kekuatan dari surga untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan biar inilah yang harus kita rasakan, kita alami dalam saat-saat kita ibadah pada pagi hari ini. Saudara, pada pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan menjawab doa saya, ya, menjawab juga kerinduan dari anak-anak Tuhan, bahwa apa yang harus kita alami dalam firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, dan Tuhan memberikan firman buat kami boleh alami kuasanya, di mana firman itu juga sesuai dengan apa yang sedang kita periksa dalam firman penggembalaan. Kita sedang berbicara tentang bagaimana penghakiman terakhir. Ada orang-orang yang dihisapkan sebagai domba-domba, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ada orang-orang yang menjadi seperti kambing. Itulah orang-orang yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan apa yang menjadi kehendak Allah adalah melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh sesama kita. Dan waktu kita melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh sesama kita, maka itu seperti kita melakukan kepada Allah, ya. Nah, salah satu apa yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 35 dan 36, salah satu yang dilakukan oleh domba-domba itu yang akan saya kaitkan dengan tema Pentakosta, tema pencurahan Roh Kudus, seperti yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Di dalam kitab Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-35 dan 36, tolong baca dalam Alkitab masing-masing. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, ya, kamu memberi aku makan. Teruskan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Terus. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terima kasih. Ada beberapa kebutuhan primer dari manusia: makan, minum, pakaian, rumah, dan perhatian. Dan kita sedang memeriksa mulai dari pada saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberikan aku minum. Bagaimana kita memuaskan hati Tuhan? Makan dan minum itu akibatnya ada kepuasan. Merasa kenyang itu merupakan suatu kepuasan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka itu akan memuaskan hati Tuhan, seperti kita memberi makan dan minum kepada Tuhan. Nah, kita sekarang pada siang hari ini saya akan menyampaikan, yaitu ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Hari Kamis saya sudah mulaikan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Di mana? Ya, kaitannya, relevansinya dengan Pentakosta. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Perhatikan, saudara, tumpangan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kita memberikan kamar kita untuk orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang asing. Bukannya sekedar itu, saudara. Bukannya sekedar kita memberikan kesempatan buat mereka dalam waktu yang terbatas, mungkin untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, akan 1 tahun menumpang di rumah kita. Tidak semata-mata hanya sekedar begitu, saudara. Tetapi esensi dari memberi tumpangan adalah apa, saudara? Yaitu penerimaan kita.
terhadap orang-orang yang tadinya asing dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, menerima orang-orang di dalam rumah kita, memberikan tumpangan dalam rumah kita orang-orang asing itu, bukan hanya sekedar memberikan kamar, memberikan rumah buat orang-orang yang tidak punya rumah, tetapi esensinya adalah kita menerima mereka. Kita menerima mereka dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka, walaupun mereka tadinya orang-orang asing. Apa itu orang-orang asing? Yaitu orang-orang yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya. Ini orang-orang asing. Bahkan mungkin tadinya kita tidak sukai mereka. Kita anti, kita alergi melihat orang-orang itu. Tetapi Tuhan katakan, sekarang engkau harus melupakan egomu, menyingkirkan egomu. Untuk apa? Kalau Tuhan inginkan, engkau harus menerima dia. Ada ayat mengatakan, terimalah orang-orang yang lemah. Terimalah orang-orang yang lemah rohaninya. Ya, terimalah tanpa mempercakapkan kelemahannya. Terima mereka dalam kelemahannya. Ya, terimalah mereka. Sebab itulah yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak bisa menerima mereka, kalau kita tidak bisa menerima mereka, sampai kita bisa menerima bukan hanya sebagai satu keluarga, ya, tetapi kalau kita bisa menerima sampai menjadi satu tubuh, kita merasakan mereka juga satu tubuh dengan kita. Walaupun awalnya kita tidak mengenal mereka, walaupun awalnya kita mungkin tidak suka, baru melihat modelnya kita tidak suka, tetapi kalau kita bisa menerima mereka, ayat mengatakan sama dengan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menerima mereka, bagaimana kita bisa menerima Yesus sebagai kepala? Kalau kita tidak bisa menerima orang-orang ini sebagai bagian dari tubuh Kristus, bagaimana kita bisa menerima Yesus sebagai kepala? Perhatikan, kita menerima Yesus sebagai kepala bukan slogan, bukan hanya ungkapan, tetapi suatu praktek. Yaitu apa? Bagaimana kita lebih dahulu menerima orang-orang yang lain di dalam ketidaksempurnaan mereka untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sebab ada satu keluhan dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Burung-burung di udara, ya, serigala punya liangnya, burung-burung di udara punya sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dia adalah kepala, tidak ada tempat untuk meletakkan diri. Kenapa? Sebab tubuh Kristus masih tercerai-berai. Tubuh Kristus masih belum bisa saling menerima satu dengan yang lain. Mereka belum bisa menerima, belum terbentuk. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini yang harus menjadi pergumulan kita. Kita berada dalam satu rumah, tetapi tidak ada gunanya apa-apa kalau kita dalam satu ruangan. Maaf kata, bahkan kita dalam satu rumah, bahkan dalam satu tempat tidur sekalipun, tetapi kalau kita tidak bisa saling menerima, bagaimana kita bisa mengatakan Kristus adalah kepala atas hidupku? Bagaimana kita mengatakan dia adalah kepala dalam rumah ini? Saya pernah melihat ada hiasan-hiasan dengan tulisan Kristus adalah kepala atas rumah ini. Itu suatu slogan yang bagus, tetapi tidak ada artinya kalau tidak menjadi praktek hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau ajarkan kita hari-hari ini bagaimana kita bisa menerima seorang dengan yang lain di dalam segala kekurangan mereka. Kita bisa menerima, sebab itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sampai hari ini belum bisa saling menerima satu dengan yang lain, bagaimana kita mau mengalami waktu dia datang, dia menjadi kepala dalam hidup kita? Ini yang Tuhan ingin katakan buat kita, ya. Nah, dalam prakteknya, saudara, dalam prakteknya ini merupakan suatu praktek nyata. Nah, saya akan bawa saudara dalam suatu cerita, suatu kejadian, yaitu di dalam kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul. Saya tidak berbicara tentang bagaimana pada hari Pentakosta, ya, yaitu bagaimana mereka berkumpul dan menerima lidah-lidah api. Tahun lalu kalau tidak salah saya berbicara tentang ini. Tetapi hari Pentakosta itu tidak terjadi hanya satu kali. Untuk beberapa orang menganggap bahwa hari Pentakosta itu cuma satu kali dulu. Ya, pencurahan Roh Kudus itu hanya dulu, satu kali saja di Yerusalem. Tetapi saya mengatakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu terjadi terus-menerus. Seperti hujan digambarkan. Pencurahan Roh Kudus itu seperti hujan. Coba saudara membayangkan hujan.
Apa bisa dikatakan hujan kalau hanya air itu tetes satu kali, tes? Apa hujan begitu, saudara? Tapi hujan itu apa? Pencurahan air dari langit terus menerus untuk waktu yang cukup lama. Dia menetes terus, sehingga pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya terjadi pada hari Pentakosta, tetapi terjadi setiap waktu, setiap saat, bahkan sampai Tuhan datang. Amin. Nah, saya akan menyampaikan, saudara, yaitu apa? Kemudian sesudah hari Pentakosta ada suatu kejadian di mana ada seorang kafir, ya, tetapi Tuhan membawa dia menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Nah, di sini ujiannya, apakah tubuh Kristus yang kebetulan waktu itu masih terdiri dari orang-orang Yahudi, gereja mula-mula pada hari Pentakosta 100% mereka orang Yahudi, 100% mereka orang Israel, dan sifatnya masih tertutup, ya. Dan Tuhan katakan, kita harus membuka rumah kita untuk orang-orang asing. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Saya ingin membawa saudara, gereja Tuhan harus terbuka untuk menerima siapapun juga. Kepada jemaat di Kemelaten pernah saya katakan, orang kaya, orang miskin, orang baik, orang jahat, gereja Tuhan terbuka untuk menerima mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bahkan, maaf kata mungkin ini ya ekstrim mungkin, saya katakan kepada jemaat di Kemelaten, bahkan orang gila sekalipun, orang mungkin saya katakan, bagaimana ini ya, orang gila sekalipun, kalau dia masuk dalam gereja Tuhan harus membuka diri, membuka pintu untuk menerima, bagaikan ada satu orang asing masuk dalam rumahmu. Ya, untuk apa? Orang ini dibina sehingga dia pun boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ya. Nah, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 dan pasal yang ke-11, lo lihat dalam Alkitab masing-masing, ya. Kisah Rasul pasal 10 dan ayat pasal yang ke-11, pada saat itu ada seorang asing, ya, seorang kafir non-Yahudi bernama Cornelius. Dia seorang perwira, ya, dari pasukan Italia. Dia seorang perwira dari pasukan yang disebutkan pasukan Italia. Dia menjadi orang percaya. Orang Itali pada saat itu adalah orang-orang penyembah berhala. Banyak dewa-dewa yang mereka sembah. Tetapi Cornelius, dia sudah mempraktekkan cara hidup orang yang menyembah Tuhan, dan hati dan hidupnya menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan Tuhan membawa Cornelius dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu gereja mula-mula. Ya, Petrus sudah tahu ceritanya. Petrus datang untuk berbicara, ya. Dan waktu Petrus pulang ke Yerusalem, di sini terjadi perdebatan. Orang-orang Yahudi yang percaya, ya, orang-orang dari golongan bersunat bertanya, kenapa kamu, ya, duduk makan dan masuk ke rumah orang-orang kafir? Apa jawab Petrus? Kenapa dia bisa menerima mereka? Yaitu bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Adanya Roh Kudus yang dicurahkan itu membuat Rasul Petrus tidak punya alasan untuk menolak dia. Ini pun adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus itu, ya, membuat orang-orang kafir sekalipun, orang-orang asing, boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus yang besar itu. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Roh Kudus itu, ya, pada awalnya Rasul Petrus pun ragu, bagaimana ini aku mau pergi ke tempat orang-orang kafir ini? Tapi waktu dia melihat Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka seperti yang pernah mereka alami, dengan bukti mereka berbahasa lidah, ya, berbahasa asing itu. Maka Rasul Petrus tidak punya alasan untuk ragu. Aku harus membuka tangan, aku harus membuka hati, bahwa bangsa kafir pun adalah bagian dari tubuh. Ya, oleh sebab itu biar hari-hari ini yang harus kita mengerti. Ini yang harus kita mengerti. Nah, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10
Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10, ya, Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan saya akan memperlihatkan, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-10, Roh Kudus berbicara, ya. Roh Kudus pasal yang Kisah Rasul pasal yang ke-10, Roh Kudus berbicara. Ayat yang ke-44. Orang-orang ini menjadi bagian masuk dalam rumah besar, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. Ayat yang ke-44, perhatikan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Ya. turunlah Roh Kudus ke atas semua orang Turun Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. yang notabene semua mereka orang-orang non-Yahudi, bukan orang-orang Yahudi, ya, bukan orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Untuk pertama kali mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Teruskan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, Ya. yang menyertai Petrus Nah. tercengang-cengang. Mereka heran, ya. Mereka baru terbuka mata. Oh, ternyata Roh Kudus bukan hanya untuk kami, tetapi untuk semua. Ya, teruskan. Karena melihat, Ya. bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke Ya. atas bangsa-bangsa lain juga. Ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh Nah, dan memuliakan Allah. memuliakan Allah. Oleh sebab itu ini keyakinan Rasul Petrus, ya. Ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, Nah, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? baptisan Roh Kudus itu lebih tinggi dari baptisan air. Baptisan air dikerjakan oleh manusia, oleh hamba-hamba Tuhan, dimulai dengan Nabi Yohanes. Tapi Nabi Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti dia akan membaptis kamu. Dia itu, ya, yang akan datang, yang kepadanya pun aku membungkuk dan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Dia nanti akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi pembaptis dengan Roh Kudus bukan manusia. Sehingga kalau kita pilih-pilih, oh pendeta itu punya, oh pendeta itu, semua. Sebab pembaptis itu bukan manusia, tetapi pembaptis itu siapa sih ya? Tuhan Yesus. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Terus kan? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis, Ya. dalam nama Yesus Kristus. Nah, Kemudian mereka meminta Petrus, Ya. supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. secara jasmani, justru Petrus yang masuk dalam rumah Kornelius. Secara jasmani, Petrus dan 6 temannya yang masuk dalam rumah Kornelius. Tetapi secara rohani, Kornelius dan seistri rumah itu masuk dalam rumah besar orang-orang percaya, rumah besar orang-orang kudus yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sehingga orang-orang yang tadinya asing, orang-orang asing itu, ayat mengatakan tidak lagi menjadi orang asing, tetapi menjadi kumpulan dari keluarga Allah. Amin, sekasih. Haleluya. Ini yang harus menjadi praktek hidup kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19. Efesus 2 ayat yang ke-19. Semoga ini yang harus menjadi pengertian kita di hari-hari ini. Memberi tumpangan itu bukannya sekedar memberikan ruangan, ya. Kita memberikan kamar, tetapi kita seperti menolak, ya. Hati kita menolak, kita tidak rela ditumpangi seseorang yang tidak kita kenal. Tapi hakikat dari memberi ruangan adalah penerimaan kita kepada mereka yang asing, ya. Ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Demikian lagi kamu. Siapa itu kamu? Dulu orang-orang Efesus, ini orang-orang non-Yahudi, ini orang-orang kafir. Dulu mereka, tapi sekarang ini kita sekalian. Kita dahulu adalah orang-orang asing. Tapi ayat mengatakan, tetapi sekarang bukan lagi orang asing Melainkan kawan dan sewarga dari pendatang, orang-orang melainkan kudus. apa? Melainkan kawan sewarga Dari orang-orang kudus, Ya. dan anggota-anggota keluarga Allah. dan kita anggota keluarga Allah. Sudah percaya demikian? Amin. Ya, kita adalah anggota keluarga Allah, seorang dengan yang lain. Jadi kalau kita saja ini menjadi bagian dari tubuh Kristus, karena penerimaan, perhatikan ini penting, karena penerimaan, alangkah berdosanya kita, alangkah tidak tahu dirinya kita, kalau kita mengkafirkan orang lain, kalau kita mengasingkan orang lain.
Saya ulangi sekali lagi. Kalau saja kita ini menjadi bagian dari tubuh Kristus karena penerimaan, ya. Kita tadinya bukan ada bagian apa-apa. Ayat sebelumnya katakan kita orang-orang tidak bersunat. Kita orang-orang yang tidak mempunyai Allah. Kita tidak punya janji apa-apa. Tetapi kita boleh menerima menjadi bagian dari tubuh Kristus karena penerimaan anggota tubuh yang lain. Sehingga kalau kita sudah menjadi kawan sewarga, keluarga Allah, adalah suatu praktek tidak tahu diri dan berdosa kalau kita menutup diri dan kita mengasingkan orang lain, kita mengkafirkan orang lain, bahkan seperti mengusir orang lain dari persekutuan tubuh Kristus ini. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohonkan pencerahan Tuhan lewat firman yang disampaikan untuk kita lebih mengerti dan kita mempraktekkan firman Allah. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah janji Tuhan. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan baca sekali lagi ini Kisah Rasul pasal yang kedua. Begitu Rasul Petrus melihat Roh Kudus dicurahkan, dia tidak bisa lagi membuat alasan. Dan begitu juga ya rasul-rasul yang lain, orang-orang dari golongan bersunat mendengarkan penjelasan dari Rasul Petrus. Sebelum kita ke Kisah Rasul 2, kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 lebih dahulu. Jadi ini alasan Rasul Petrus meyakinkan bahwa kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa menerima ya semua manusia, siapapun dia, orang asing, pendatang sekalipun ya, menjadi bagian dari keluarga besar ini, keluarga Allah ya. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 lebih dahulu ya, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, ayat 15, dia ceritakan lagi, Rasul Petrus ceritakan lagi ya kepada orang-orang percaya dari golongan bersunat. Ini orang-orang Yahudi ya. Dia ceritakan ayat yang ke-15. 15. Ya, pasal 11 ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, pada saat aku mulai berbicara tentang firman Allah, teruskan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ya, sama seperti dahulu ke atas kita. Terus, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Ya, Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membaptis kamu dengan air. Teruskan. Tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, ya, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya ya kepada Yesus Kristus, ya, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Nah, ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, ketika mereka dengar, pada awalnya ada penolakan, pada awalnya ada keraguan. Wah, Petrus ini sudah lakukan kesalahan ini. Petrus ini sudah sesat, sudah melakukan kesalahan. Kenapa sampai dia bergaul? Sebab Petrus katakan, ini larangan, ini bukan larangan biasa. Sangat keras, betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk masuk dalam rumah orang kafir. Bergaul, menerima orang-orang kafir, keras. Tetapi ayat mengatakan, ketika mereka mendengarkan bahwa Roh Kudus juga turun bagi orang-orang non-Yahudi ini, ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka menjadi tenang. Mereka jadi tenang. Teruskan. Lalu memuliakan Allah. Ya. Katanya. Ya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, nah, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Luar biasa. Terjadi rekonsiliasi, terjadi suatu penyatuan. Oh, luar biasa. Ini yang Tuhan ingin kerjakan buat kita dalam hari-hari ini. Roh Kudus mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Roh Kudus kerjakan untuk kita. Oleh sebab itu, biar kita boleh mengalami pada hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Jangan kita hanya sekedar merayakan saja, tetapi biar hari ini menjadi tonggak bersejarah dalam jemaat ini, dalam hidup kita ini, bahwa kita juga boleh menjadi orang-orang yang membuka tangan, membuka hati bagi orang-orang yang mau menerima Tuhan, yang mau percaya menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, nah pagi hari ini saya akan sampaikan. Nah, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua,
Saya akan perlihatkan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, waktu pencurahan Roh Kudus ini dan terjadi suatu pertanyaan, suatu perdebatan di antara orang-orang yang tidak mengerti. Biasa begitu, saudara. Kalau orang tidak mengerti, ya, tapi sudah berbicara dan berdebat dan mengungkapkan perkataan-perkataan yang dia sendiri tidak mengerti, pendapat-pendapat yang dia sendiri tidak mengerti. Nah, di saat itu Rasul Petrus berdiri dan berbicara. Apa yang engkau lihat? Fenomena apa yang sedang terjadi? Ayat yang ke-16, perhatikan. Ayat 16, 1 Petrus 2, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Apa itu? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi bukan hari terakhir, tapi hari-hari terakhir. Kapan hari-hari terakhir? Semenjak kenaikannya untuk kenaikannya ke surga, itulah hari terakhir. Era hari terakhir atau zaman akhir adalah sejak kenaikan Tuhan sampai kedatangannya kembali. Itu yang disebutkan hari terakhir. Ya, dan sampai hari ini sudah kurang lebih 2000 tahun. Ya, sampai hari ini kurang lebih 2000 tahun. Saya tidak tahu tahun berapa Tuhan datang. Tetapi hari terakhir itu eranya adalah sejak dia naik sampai dia datang kembali. Ya. Pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Ya. Bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan Rohku, Roh Kudusku ke atas semua manusia. Teruskan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruskan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Terus. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Terus. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, perhatikan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang harus kita rindukan, mengerti dalam hari-hari ini, bahwa Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kepada siapa, saudara? Kepada satu golongan atau kepada semua manusia? Kepada semua manusia. Tidak pandang etnis, tidak pandang suku, tidak pandang latar belakang ekonomi, tidak pandang latar belakang sosial, tidak pandang umur. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, tuan-tuan, hamba-hamba, akan mengalami Roh Kudus itu dicurahkan, memenuhi setiap anggota tubuh Kristus. Harus memenuhi setiap anggota tubuh Kristus. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mengalami ini, ayat mengatakan kita tidak akan dihisapkan menjadi miliknya. Ada dua golongan, domba dan kambing. Siapa yang menjadi miliknya, saudara? Siapa yang menjadi miliknya? Domba. Kambing itu yang walaupun tadinya ada miliknya, tetapi mereka tidak mau taat, tetapi mereka kemudian melakukan apa yang dikehendaknya sendiri. Mereka tidak menjadi miliknya, dibiarkan binasa. Dan ada ayat mengatakan, apa tanda seseorang menjadi milik Tuhan? Tanda seseorang milik Tuhan, ada meterai. Kalau dulu domba itu dinyos, lembu itu dinyos dengan besi hangat, entah di pahanya atau di mananya, sebagai tanda bahwa ini milik dari tuannya. Bahkan hamba-hamba itu dinyos, entah di sini di dahi ini atau di tangan kanan. Ini ada tanda. Makanya pada akhir zaman Antikris juga menggunakan tempat-tempat itu, dahi dan tangan kanan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi dalam pengertian yang rohani. Ada tanda. Prajurit-prajurit juga begitu, saudara. Tanda bahwa ini siapa komandannya, siapa ini, regula dari mana ini. Ada tanda di dahi atau di tangan kanan. Dan tanda itu, meterai itu
Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus sedang dijalankan untuk memeteraikan orang-orang yang menjadi miliknya sebelum hari Tuhan, supaya waktu datangnya hari Tuhan, orang-orang yang ada tanda Roh Kudus ini akan dibawa naik ke atas, ke awan-awan, untuk dibawa masuk di dalam kerajaan surga. Dan semoga itu yang akan kita alami dalam hari-hari ini. Roh Kudus itu menjadi meterai bahwa kita adalah milik siapa, saudara? Milik Kristus, milik Tuhan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini yang harus kita alami. Nah, sekarang akan saya sampaikan, kalau kita mengerti bahwa Tuhan katakan setiap manusia itu boleh menerima Roh Kudus sebagai tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Setiap manusia, semua orang, apapun latar belakangnya, harus atau boleh menerima Roh Kudus. Tetapi dalam faktanya, tidak semua orang menerima Roh Kudus. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Sebab kita pun mengalami itu mungkin. Ya, teman saya dipenuhkan Roh Kudus, tapi kenapa saya tidak? Ya, saya sudah berusaha ikut kebaktian kepenuhan Roh Kudus, tetapi seperti kenapa tidak mengalami ini? Nah, saya akan sampaikan malam hari ini, bukan karena Tuhan rasial, atau bukan karena Tuhan diskriminasi, ya, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi ada hal-hal yang harus kita mengerti. Ada syarat-syarat untuk kita juga boleh mengalami, seperti Kornelius mengalami, seperti orang-orang di Samaria mengalami, seperti orang-orang di ujung bumi mengalami. Kita juga harus mengalami itu. Ya, saya akan mulaikan, saudara, dari cerita tadi. Kita akan kembali dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-10 saya akan perlihatkan ini kenapa Kornelius yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa tidak perwira yang lain? Saya tahu, ya, Kornelius tidak satu-satunya perwira. Ya, ada banyak perwira-perwira yang lain. Kornelius bukan satu-satunya orang kafir di situ, sebab orang Israel sedang dalam keadaan terjajah. Banyak orang-orang kafir yang menancapkan kakinya di situ. Ya, orang Israel sedang diperbudak, dijajah oleh orang-orang kafir, bangsa Romawi. Ya, tetapi kenapa Kornelius yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa tidak lain? Untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus dengan meterai, dengan tanda apa? Roh Kudus. Ya, saya akan perlihatkan, saudara, ya. Apa itu? Tolong baca, ya. Ini, saudara, supaya saudara bisa mengerti. Ini Roh Kudus ini dicurahkan dalam setiap hati atau orang-orang yang demikian. Ayat yang pertama, kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, ya, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Teruskan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan selalu, kata senantiasa itu artinya selalu berdoa. Teruskan. Dalam suatu penglihatan, ya, kira-kira jam 3 petang, nah, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya, ya, dan berkata kepadanya, ya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ya, ada apa Tuhan? Ya. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Terima kasih. Jadi ini, ya, harus ada dalam kehidupan kita untuk mengalami curahan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus. Apa ini? Kornelius berdoa, selalu beribadah. Apa ini? Tanda apa ini? Fenomena apa ini? Menunjukkan ada rasa haus akan Roh Kudus. Akan ada rasa lapar, ada haus akan Roh Kudus yang adalah air kehidupan. Kalau kita punya rasa haus akan Roh Kudus. Jadi ini yang harus kita mengerti, saudara. Kita tidak pernah akan menikmati Roh Kudus kalau kita tidak punya rasa rindu, rasa haus. Kita tidak pernah akan mengalami dikuasai oleh Roh Kudus kalau kita tidak punya kerinduan ini.
Walaupun Kornelius tidak mengerti apa itu Roh Kudus, dia belum tahu, ya. Tetapi hatinya ada sesuatu yang dia tidak terungkapkan, dia tidak mengerti. Tetapi ada rasa lapar, haus. Oleh sebab itu dia senantiasa berdoa. Kalau kita tidak ada rasa lapar, ada haus akan Tuhan, kita tidak bisa tekun bersetia dalam ibadah kita. Terutama ibadah secara pribadi. Mungkin bisa setia dalam ibadah bersama. Tapi bagaimana doa-doa pribadi kita? Pada saat kita membaca ini, apa yang dilakukan oleh Kornelius, ya, adalah ibadah pribadinya. Ya, dia beribadah di rumah, dia berdoa di rumah, dan dia mendapatkan penglihatan. Malaikat Tuhan berbicara kepada dia. Satu ayat kita baca, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ini yang membuat Tuhan mencurahkan. Kenapa? Roh Kudus itu bukan hal yang murah. Maafkan, bukan barang murahan yang seperti gampang diberikan. Ya, orang butuh, tidak butuh, dikasihkan saja. Ada ayat mengatakan, jangan memberikan barang berharga kepada siapa, saudara? Ya, orang-orang yang membutuhkan. Nanti tidak dihargai itu. Ya, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Tolong baca ya. Ayat 37. Tuhan mengatakannya ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ya, Yesus berdiri dan berseru. Nah, barang siapa haus, barang siapa haus, semoga ini rasa haus kedatangan kita pada pagi hari ini, ada rasa haus, didorong oleh rasa haus, ditarik oleh rasa haus. Jangan hanya datang begitu saja, apalagi datang dengan rasa terpaksa. Bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang demikian? Ya, rasa tersiksa. Ada rasa haus, Tuhan katakan, barang siapa haus, siapa saja yang haus, dari manapun engkau datang, Tuhan katakan, yang penting ada rasa haus, ada rasa lapar. Ya, barang siapa haus, barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Teruskan. Barang siapa percaya kepadaku, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, nah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa ini aliran air hidup ini? Yang turun dari tahta Allah, mengalir dari tahta Allah. Sudah bisa baca dalam kitab Wahyu pasal 22. Mengalir dari tahta Allah. Ya, dia mengalir sampai di tempat ini. Teruskan. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, teruskan. Sebab Roh itu belum datang. Sebab Roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Terima kasih. Jadi ini yang harus kita mengerti, saudara. Ya, ada banyak orang. Ya, dalam satu gereja ada banyak orang di dunia ini. Padahal Tuhan katakan semua manusia itu akan mengalami curahan Roh Kudus. Sebab apa yang dikehendak Tuhan, perhatikan, apa yang dikehendak Tuhan, bahwa Tuhan ingin semua manusia itu semuanya menjadi milik Allah. Semuanya, tidak ada yang binasa. Sudah bisa baca dalam suratan Petrus ya. Tuhan menghendaki ya, semua orang berbalik dan bertobat untuk tidak binasa. Tapi kenapa ada yang binasa? Kenapa ada yang tidak bisa ya menerima Roh Kudus? Padahal Tuhan mencurahkan sama. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena kita yang tidak layak menerima itu. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, apa yang membuat kita layak? Ayat mengatakan, nomor 1, biar kita ada rasa haus akan Roh Kudus, merasa membutuhkan Allah. Membutuhkan sebab Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Saya mengatakan, dia bukan, maaf kata, bukan seperti orang ya, orang dunia kalau mau pergi dari kampung, mau pergi ke kota, mereka harus ada yang membuat mereka percaya diri. Mereka ke dukun-dukun untuk menerima sesuatu. Ya, tetapi Roh Kudus itu Allah sendiri. Roh Kudus itu pribadi Allah yang mau dimasukkan dalam hidup kita. Ya, apa? Nomor 1, ada rasa lapar, ada rasa haus akan Allah. Rasa haus akan Allah ini yang membuat Tuhan tidak ada sebab untuk menahankan Roh Kudusnya. Semoga ini menjadi pengertian kita. Coba kita renungkan, sejauh mana kita ada rasa lapar, haus akan Tuhan.
Kalau kita tidak ada rasa haus, bagaimana kita mendapatkan itu? Kalaupun Tuhan berikan, maaf kata, saudara, kalaupun Tuhan berikan, dia nanti akan mendukakan Roh Kudus. Dan dia akan nanti mendukakan Roh Kudus, dia akan menghujat Roh Kudus. Ya, salah satunya adalah Saul. Ya, Saul, dia sempat diurapi, dia sempat dipenuhi. Bahkan sempat ada suatu kiasan, ya, apakah Saul termasuk golongan nabi sebab dia bernubuat. Roh Kudus melimpah atas dia dan dia menjadi manusia lain. Tapi bukti dia bisa berubah karena dia sebenarnya tidak ada rasa haus. Dia membuang Roh Kudus itu dan Roh Kudus dicabut dari dia. Oleh sebab itu biar hari-hari ini jangan ini terjadi. Nah, kita kembali dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, pasal yang ke-11, maafkan. Kisah Rasul pasal 10, apa praktek ada rasa haus? Bukan hanya sekedar kita berseru-seru, oh aku haus. Bukan hanya sekedar kita berbicara, tapi ada praktek nyata. Kita rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan Roh Kudus. Ayat yang keempat, ini orang yang haus akan Tuhan. Ada prakteknya, saudara. Ada prakteknya. Dan semua itu kita yang tahu, saudara. Saya mungkin hanya bisa melihat dari luar. Walaupun sedikit benar ada, ya, sedikit banyak ada kebenarannya. Tapi sebenarnya yang paling tahu adalah kita sendiri. Ya. Ayat yang keempat, pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang keempat. Ini praktek orang ada rasa haus dan lapar akan Roh Kudus, akan Allah, ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ya, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, ya, semua doamu dan sedekahmu, telah naik ke hadirat Allah. Ya, terima kasih. Apa artinya? Ada doa, ada sedekah. Ya, semua doamu. Artinya apa? Banyak kali dia berdoa, banyak kali dia bersedekah. Doa dan sedekah itu menunjukkan kepada ibadah. Orang yang ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, ada haus akan air yang hidup itu, air hidup itu adalah dia tekun berdoa, dia setia dalam ibadahnya. Ada rasa haus dalam ibadahnya, itu didorong oleh rasa haus akan Tuhan. Beda, saudara. Ada orang datang dalam ibadah tetapi setengah terpaksa. Ya, dia datang tapi terpaksa, seperti orang tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan Roh Kudus, tidak membutuhkan firman Allah. Hanya sekedar datang. Tapi Tuhan katakan beda dengan Kornelius. Kornelius dalam doanya, dalam sedekahnya, itu Tuhan lihat, ini doa dengan rasa lapar, dengan rasa haus akan Tuhan. Nah, apa itu doa? Ya, doa itu menunjukkan ibadah yang arahnya kemana, saudara? Kalau kita berdoa, berdoa kepada siapa, saudara? Apa kepada pohon-pohon, kepada batu, kepada apa, saudara? Patung-patung. Berdoa kepada siapa, saudara? Tuhan. Jadi ini ibadah yang arahnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta kalau kita berdoa atau ibadah kepada Tuhan? Orang yang rasa haus akan Tuhan, walaupun dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah membaca, tapi dari dalam dirinya, karena ada rasa haus akan Tuhan dalam ibadahnya, dia tentu akan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya mengatakan ini yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Doa kita diterima oleh Tuhan. Bukan masalah bagus atau ndaknya nyanyian, bukan masalah bagus atau ndaknya ya enaknya didengarkan khotbah seorang pendeta dan itu diterima oleh Tuhan. Ya. Seandainya walaupun saya mungkin beribadah, ya, saya berkhotbah dengan bagus sekalipun, tapi kalau hati saya tidak ada rasa haus, tidak rasa hormat dan takut kepada Tuhan, hanya bisa menyenangkan manusia, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan Kornelius. Ini ibadah kita. Biar hari-hari ini kita datang dalam ibadah, kita koreksi. Sudahkah kita datang dengan rasa haus akan Tuhan? Apa prakteknya? Ada rasa hormat dan takut. Kita baca dalam kitab Maliaki, ini keluh kesah Tuhan untuk bangsa Israel. Mereka beribadah, mereka memuji Tuhan. Tuhan katakan mereka hanya memuji Tuhan dengan lidah mereka, tapi hatinya jauh dari aku. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, nggak membutuhkan aku. Ya, cuma sekedar
Ya, sekedar saja memuji Tuhan. Kita bisa lihat, ada seseorang, dia mengaku bertahun-tahun dia beribadah tanpa rasa haus akan Tuhan. Tapi satu saat Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan. Dia mengalami masalah berat. Baru kali itu, iya, aku butuh Tuhan. Waktu datang ibadah, berbeda, berbeda. Baru nyanyian pertama, udah menangis. Apakah kita pernah menangis? Pernah terharu, pernah merasakan hadirat Tuhan dalam nyanyian kita? Seringkali kita hanya nyanyi karena kita tahu, karena kita senang dengan lagunya, tetapi sebenarnya tanpa ada rasa haus. Lagu demi lagu, waktu mendengarkan firman Allah, ya, hanya air mata. Waktu menyembah, apalagi hancur. Begitu orang yang membutuhkan Tuhan. Dia ada rasa hormat, takut, haus akan Tuhan. Enggak asal-asalan. Tolong baca. Enggak asal-asalan dalam ibadahnya, dalam pelayanannya. Tolong baca kitab Maleakhi. Biar kita beribadah, biar kita melayani. Tapi kalau kita hanya sekedar, ya, dengan rasa terpaksa, ya, dengan asal-asalan, apa ibadah semacam itu akan diingat oleh Tuhan? Malaikat katakan, doamu, sedekahmu diingat oleh Allah. Oh, percuma kita datang hari ini, percuma kita melayani hari ini. Ya. Yang Tuhan ingat apa? Bukan kebaikan, tapi yang Tuhan ingat, engkau dalam pelayanan, engkau menyakitkan hatiku. Kenapa? Seperti orang Israel ini, yang Tuhan ingat bukan baiknya, tapi buruknya yang diingat oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, ya, Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6. Sebab apa? Sangat melukai hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Terus, jika aku ini bapa, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kalau aku ini bapakmu, ya, orang Israel selalu ngaku bahwa Allah itu bapaknya mereka. Kami ini, Allah itu bapak kami, Abraham itu bapak kami. Ya. Tapi Tuhan katakan, kamu ngaku dengan mulutmu, aku ini bapakmu. Tapi kalau aku bapakmu, mana hormatmu, mana rasa takutmu padaku? Teruskan. Jika aku ini bapa, ya, di manakah hormat yang kepadaku itu? Nah, jika aku ini Tuhan, ya, di manakah takut yang kepadaku itu? Terima kasih, dan seterusnya. Sudah baca. Berbicara tentang apa? Imam-imam yang melayani Tuhan, mereka melayani dengan sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka bisa melakukan yang baik kepada manusia. Mereka bisa berbuat apapun untuk manusia. Tetapi waktu mereka lakukan untuk Tuhan, mereka tidak melakukan untuk Tuhan yang terbaik. Mereka persembahkan kambing, domba, lembu yang baik untuk manusia, untuk gubernur. Mengatakan, tapi waktu mereka persembahkan kepada Tuhan, mereka bawa dalam bait Allah yang timpang, yang buta, yang sakit. Dan Tuhan katakan, itu melukai hatiku, itu menyakitkan hatiku. Saya tidak mengarahkan kepada saudara lebih dahulu, kepada saya. Saya melayani mungkin bisa kelihatan berapi-api, mungkin bisa kelihatan baik, tapi yang paling tahu Tuhan dan saya. Biar kita merenungkan berapa banyak kali kita menyakitkan hati Tuhan dalam ibadah pelayanan kita. Kenapa? Sebenarnya kita sudah tidak ada rasa haus lagi. Sebab apa? Tidak ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Paling banter kita hanya takut akan manusia. Tapi kalau kita mulai hari-hari ini, iya Tuhan, biar hari ini menjadi momen. Hari ini menjadi momen aku berbalik dari apa-apa yang tidak benar. Aku mau berubah, sebab biar kita beribadah terus sampai Tuhan datang. Seandainya Tuhan datang, ya, dan kita tidak ada rasa takut, apa kita bisa berani mengatakan aku akan terangkat waktu dia datang? Ya. Oleh sebab itu biar hari ini kita mohon, ya Tuhan, ubahkan momen ini ketuangan Roh Kudus. Di momen aku boleh berbalik menjadi milik Allah. Ada rasa takut dan hormat dalam ibadahku. Amin kasih? Ya. Ibadah, doa itu ibadah kepada Tuhan, dilakukan dengan rasa hormat dan takut. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10, tidak hanya doa, doa dan apa? Doa dan sedekah. Sedekah itu apa?
Sedekah itu juga ibadah, saudara. Kalau orang dunia sedekah itu hanya sekedar amal, saudara. Ya, perbuatan baik, charity, ya. Hanya perbuatan baik. Tetapi sedekah itu adalah ibadah, tetapi arahnya berbeda. Kalau doa itu arahnya kepada Tuhan, tetapi kalau sedekah itu ibadah yang arahnya kepada manusia. Nah, apa yang harus kita kerjakan dalam ibadah kita, terutama dalam sedekah? Menolong orang lain. Waktu mereka lapar, kita memberikan makan. Ya, kalau zaman modern, waktu mereka tidak punya uang, kita memberikan uang. Sebab ada dorongan. Ya, itu kita lakukan dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang rela. Hati yang tulus dan rela. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Sebab dalam kitab Injil Matius pasal 6, Tuhan katakan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kalau mereka memberikan sedekah, mereka memberikan untuk mendapatkan pujian. Tapi bagi kita melakukan sedekah ini, menolong orang lain. Ya, kebaktian yang lalu saya sampaikan, ya, kalau tidak salah, bahwa jemaat ini kita akan buka. Sebenarnya kita sudah ketinggalan, sudah gereja-gereja lain sudah. Yaitu apa? Kita akan buka kas misi, ya. Kas misi, maafkan saudara, ini adalah pelayanan buat orang-orang yang membutuhkan, bukan dalam jemaat. Kalau jemaat itu namanya kas diakonia, tapi misi itu buat mereka yang ada di luar jemaat. Dan kalau saya mengatakan mereka yang ada di luar jemaat, jangan juga saudara berpikir, oh nanti ini buat ongkosnya gembala, digunakan untuk naik pesawat, hotel, semua ambil dari situ. Tidak, ya. Tuhan sudah memberkati saya dengan melimpah, dan saya pun takut menggunakan itu untuk pribadi. Misi ini benar-benar untuk mereka yang membutuhkan, yang ada di luar jemaat. Waktu acara GPT kemarin, saya sudah bertemu dengan hamba Tuhan yang misi, benar-benar mereka melakukan misi buat mereka yang lapar, haus, ya. Ada satu suku terasing di Poso, namanya suku Wana. Pada awalnya ini, ya, beberapa tahun yang lalu, ayah saya mengatakan mereka ini orang-orang kafir semuanya, penyembah berhala, animisme. Mereka orang-orang animisme, tidak punya agama, ya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang terbeban untuk ke sana. Dan kalau mereka ke sana, mereka tidak langsung berkhotbah, saudara. Bikin KKR enggak ngerti apa-apa. Saya enggak tahu apa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau bagaimana, sebab bahasa mereka juga, mereka orang enggak terpelajar dulu, enggak ada sekolah, buta huruf. Sehingga cara melakukan pendekatan adalah dengan misi. Membawa telur, membawa minyak, membawa garam, membawa apa-apa yang dibutuhkan. Tapi tidak membawa tembakau, saudara. Ini juga dibutuhkan oleh orang-orang di kampung, ya. Itu orang dunia, ya. Tapi kita membawa apa-apa, ya. Jadi perjalanan mereka membawa itu saja dulu, ya. Nah, mulai mereka berkomunikasi, dan sekarang saya dengarkan semua, ya, boleh. Hampir semua paling tidak, ya, sudah menjadi orang percaya, walaupun saya tidak tahu sampai mana kadarnya, ya. Tapi itulah bahwa pekerjaan Tuhan sudah berbuah, menghasilkan sesuatu. Dan saya berbicara dengan hamba Tuhan di sana, dan mereka akan melakukan perjalanan ke sana sebelum kita datang. Jadi saya pikir kita nanti akan kirim uang untuk mereka membelikan semen, mungkin untuk ada proyek-proyek yang akan dikerjakan di sana. Dan kita tidak akan membawa barang sebab medannya terlalu sulit. Dengan perahu, ya, dengan tidak tahu naik kuda atau paling tidak yang pasti ada berjalan kaki, saudara bisa bayangkan, ya. Sehingga kalau mereka bawa semen sampai di sana kurang lebih harganya 150.000 satu sak semen. Itu pun mesti lumayan, Kak. Kalau di Jayawijaya lebih mahal lagi mungkin, ya. Dan saya sudah mengambil keputusan untuk kita akan mengirimkan uang supaya mereka beli saja di sana, dan itu dibawa sampai di tempat tujuan, ya. Sebab mereka akan pergi sebelum kita datang, ya. Inilah apa yang Tuhan ingin kita alami hari-hari ini. Lakukan sesuatu. Tapi dalam kita melakukan sesuatu, sedekah, ini ibadah juga, bukannya sekedar, ya, misi kemanusiaan, ya. Tetapi ini suatu ibadah, arahnya kepada manusia. Lakukan dengan tulus,
dengan sukacita. Tulus itu sukarela, tanpa ada misi-misi tertentu, tanpa ada motivasi tertentu. Kita hanya melakukan saja. Kita diberkati untuk memberkati. Oleh sebab itu saya ingin melibatkan jemaat. Berapa jemaat yang mau berbuat ya. Dan kas ini tidak hanya untuk sana ya. Kita hanya lakukan berapa yang kita butuhkan. Ini kan berkesinambungan. Nanti akan ada jemaat-jemaat lain, orang-orang yang membutuhkan, kita akan drop juga ke sana. Ya, untuk yang lain tentu pemberiannya lain, mungkin pakaian-pakaian yang layak dipakai mungkin, ya, apa-apa itu nanti di tempat-tempat yang lain. Ada banyak tempat. Ini salah satu contoh. Tapi bagaimana kita melakukan? Kita lakukan itu dengan hati yang murni. Kepada Tuhan dengan hormat dan takut, tapi kepada sesama dengan hati yang murni. Ya, kita lihat saja. Saya tidak berbicara politik, tetapi kita lihat pada masa-masa pilkada, pemilu, banyak juga orang yang melakukan hal seperti ini. Tapi saya mau pastikan itu tidak murni. Kenapa? Ada misi-misi tertentu. Semoga kita tidak melakukan itu. Kita lakukan dengan hati yang murni. Amin. Ya, untuk melakukan untuk sesama. Sebab pada saat kita melakukan kepada sesama, Tuhan katakan, itu juga kita lakukan kepada Tuhan. Ada rasa haus dan lapar. Amin. Lakukan. Lakukan ini. Ini. Kalau kita lakukan itu, ya, kita lakukan itu tuntut Tuhan. Tuhan tidak mungkin menahankan Roh Kudus-Nya. Dia pasti akan mencurahkan. Sebab apa? Kita membutuhkan. Amin. Ya, oleh sebab itu biar ini ada ya. Nomor 2. Ya, nomor 2. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Yaitu nomor 2, taat pada firman. Taat pada firman. Tolong baca Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 33 mulai ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Nah, dan dengan senang hati. Jadi ceritanya ya, Cornelius memberikan utusan, mengutus untuk membawa Rasul Petrus ke tempatnya. Dan waktu dia datang, Rasul Petrus bertanya, "Kenapa kamu memanggil aku?" Diceritakanlah pada saat aku berdoa, kira-kira jam 3 petang, ya, tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan sesuatu, ya, dan menyuruh aku untuk mengutus engkau. Nah, karena itu ayat 33 sekali lagi. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Nah, dan dengan senang hati engkau telah datang. Engkau sudah datang. Secara jasmani, Rasul Petrus yang masuk ke rumah Cornelius. Tapi secara rohani, Rasul Petrus membuka hati, membuka tangan untuk menerima orang asing, orang non-Yahudi datang dalam persekutuan keluarga Allah. Ya. Engkau datang, terus kan? Sekarang kami semua sudah hadir di sini. Sekarang kami semua sudah hadir di sini. Semoga ini perkataan kita sekalian. Sekarang semua kami hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Ya. Katanya, ya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Terus itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kita lihat di sini, waktu Petrus datang, ya, bla 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 bla. Terus Cornelius katakan, kami sudah ada di sini. Kami sudah duduk manis semuanya. Semoga kita berkata demikian. Kami sudah ada di sini. Untuk apa? Mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Lewat siapa? Lewat Rasul Petrus. Katakan kepada kami, kami siap mendengarkan firman Allah. Perhatikan, apa ini, saudara? Yaitu taat pada Tuhan. Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi setiap orang yang ada rasa taat pada firman Allah. Cornelius mau mendengarkan firman Allah. Maafkan, bukan mendengarkan cerita, bukan mendengarkan dongeng, hanya sekedar untuk mendengarkan. Tetapi tujuan tujuan Cornelius dan seisi rumahnya, ya, mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Petrus adalah apa? Untuk firman Allah itu ditaati
ditaati. Ini yang harus kita mengerti hari-hari ini. Coba kita renungkan, berapa banyak kali kita mendengarkan firman Allah, tapikah adakah firman Allah yang akan kita dengarkan itu untuk kita taati? Pagi hari ini, biar ini menjadi renungan kita. Kalau kita mendengar tanpa ada kerinduan untuk mentaati firman Allah, apapun Rasul Kornelius sudah taruh dalam hati, apapun yang Petrus katakan akan aku taati. Itu juga yang dikatakan oleh perwira yang di Kapernaum. Katakan sepatah kata ini, dan Tuhan Yesus terheran-heran. Orang Israel banyak firman Allah yang disampaikan, tetapi mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Allah, mereka tidak taat. Tetapi orang kafir justru sekali mendengarkan firman Allah, mereka taat. Dan semoga ini sikap kita. Kita mau mendengarkan firman Allah dengan taat. Amin. Nah, saya akan perlihatkan apa firman Allah yang disampaikan. Tolong baca ayat 34 sekali lagi. Ayat 34, ini yang harus kita taat pada firman Allah. Taati, praktekkan ini. Praktekkan, ya. Ayat 34, perhatikan. Pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan apa? Tidak membedakan orang. Tidak membedakan orang. Teruskan. Setiap orang dari bangsa manapun, yang takut akan Dia, yang takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran, teruskan, berkenan kepadanya. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Apa itu? Bahwa Tuhan itu tidak membedakan manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Asal apa? Asal ada rasa takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, maka semua manusia itu diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, bangsa apapun juga. Coba kita renungkan dalam hati kita, bagaimana kita dalam praktek hidup kita. Apakah kita masih membeda-bedakan manusia? Kalau Tuhan saja tidak membedakan manusia, kenapa kita membedakan manusia? Rasul Petrus dalam doanya, ya waktu itu dia jam makan, disebutkan jam berapa? Jam 12 kalau tidak salah, ya. Sudah jam makan, dia sudah lapar. Biasanya kalau orang lapar terbawa, ya. Orang lapar terus tidur, mimpinya apa, Mimpinya apa? Makan banyak. Tapi kok mungkin banyak makan tapi kok tetap lapar. Ya, sampai mimpi sambil heran. Ya, sambil mimpi sambil berpikir, makanya sambil mimpi ya ininya berkerut, Kok aku makan tapi kok tidak kenyang? Kenapa? Memang tidak makan. Rasul Petrus sedang berdoa, ya. Dia lapar, dia berdoa. Dan dalam doa dia mendapatkan penglihatan. Apa itu penglihatan? Ada kain 4 persegi turun dari surga. Dan waktu turun, ayat mengatakan kain itu penuh dengan binatang-binatang. Yang maafkan, notabene binatang-binatang itu binatang apa? Binatang apa, saudara? Haram. Mungkin ada babi di situ, ya, ada anjing di situ, ular di situ. Semua binatang haram ada di situ. Dan Tuhan katakan apa? Ini perkataan dari Tuhan. Ambil, sembelih, dan makan. Kata makan itu bersekutu. Ini kehendak Tuhan, firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Maukah kita taat hari-hari ini? Untuk apa Tuhan katakan? Kita mulai belajar. Kita belajar untuk apa? Kalau saja Tuhan tidak membeda-bedakan, kenapa kita membeda-bedakan? Ini grup saya, ini etnis saya, ini lain. Perhatikan, selama kita berpikir demikian, bagaimana mungkin kita akan masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang besar? Nah, waktu Petrus mendengarkan suara itu, ini keras kepalanya, keras hatinya orang Israel, ya. Sudah jadi rasul tetapi masih keras hati, sampai Tuhan harus berbicara 3 kali. Dia selalu katakan, Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang tidak halal. Aku tidak pernah makan babi, aku tidak pernah makan anjing. Kalau saya terjemahkan secara
biasa ya. Aku tidak pernah makan semua yang haram-haram itu, aku tidak pernah makan. Tapi apa kata Tuhan? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan apa saudara? Tolong baca ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15, aku tidak pernah makan sesuatu yang tidak tahir Tuhan ya. Ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kali suara yang berkata kepadanya, ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, ya, tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau Allah tidak membeda-bedakan, kenapa manusia membeda-bedakan ya. Ayat yang ketiga, ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali. 3 kali. Dan segera sesudah itu, ya, terangkatlah benda itu ke langit. Terima kasih. Tuhan katakan, ini sembelih, ya, makan. Tidak Tuhan. Berbicara lagi, tidak Tuhan. Tidak pernah makan makanan yang haram. Aku ini tahir. Bagaimana mungkin aku bersekutu dengan sesuatu yang haram? Tapi Tuhan katakan, lakukan itu. Petrus diajar lebih dahulu untuk menyampaikan firman yang membuat jemaat itu bisa taat. Hamba Tuhannya lebih dahulu harus apa? Taat. Ya, tadi Pak Santoso ya bersaksi ya. Saya sebenarnya memberikan kelonggaran kepada dia ya. Saya tahu dia agak tidak terlalu sehat ya. Saya sudah katakan kalau mungkin dekat-dekat tidak sehat, cepat telepon saya supaya saya bisa atur bagaimana ya. Tapi dia lebih taat ya kepada perintah Tuhan daripada kondisi. Kita mau taat. Firman Tuhan itu harus menjadi ketaatan kita. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu, biar perkataan Tuhan itu lebih kita dengarkan dari perkataan manusia. Maaf kata, bahkan lebih dari perkataan nenek moyang kita. Ya, sebab terjadi ya, diskriminasi rasial ini karena apa? Dari nenek moyang kepada keturunannya terus sampai berapa keturunan ini ditanamkan kepada orang Israel. Tabu orang Israel harus apa? Bergaul dengan orang apa saudara? Kafir. Bahkan keturunan kafir sekalipun, orang Samaria itu keturunan kafir, saudara. Itu tidak boleh bergaul. Kamu orang Yahudi, aku orang Samaria. Kenapa kamu minta kepada aku air? Sebab kita tidak sama, ya. Kita tidak pernah akur. Nah, Tuhan mengajar saya untuk hari-hari ini. Kita belajar untuk apa? Jangan kita mengeraskan hati. Bagaimana kalau tubuh Kristus itu terpecah belah? Tubuh Kristus ini satu. Dari manapun dia datang, begitu dia menempel dalam satu tubuh, dia menjadi satu. DNA-nya sama, ya, semuanya sama. Apa yang dalam tubuh ini menjadi satu dari manapun kita berada. Kalau kita masih mau berkeras untuk itu, sebenarnya kita juga tidak layak dalam tubuh. Sebenarnya yang seharusnya menjadi tubuh itu hanya orang Israel saja. Kita ini orang apa, saudara? Tapi Tuhan buka buat kita. Kenapa kita masih mau mengkafirkan orang-orang lain? Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah menghalalkan dia, jangan disebut apa? Kafir. Nah, saya akan sampaikan apa yang membuat binatang haram itu menjadi halal. Apa yang membuat Cornelius yang haram itu bagi pandangan Petrus, dari pandangan orang-orang yang lain, rasul-rasul yang lain, menjadi halal. Yang membuat dia halal adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Orang-orang kafir ini dilayakkan menjadi milik Allah karena disucikan oleh Roh Kudus. Di dalam kitab Roma, ya, suratan Roma pasal 15. Oleh sebab itu biar hari-hari ini firman yang harus kita dengarkan. Kalau Tuhan mengaruniakan ya, Roh Kudus kepada seseorang, walaupun maafkan, memang dia tadinya tidak benar, brengsek, tapi kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus, berarti Tuhan sudah berkenan kepada dia. Amin. Tuhan sudah mengampuni dia. Tuhan sudah mengampuni dia. Di dalam kitab
Roma pasal 15 ayat yang ke-16. Roma 15 ayat yang ke-16. Ya. Roma 15 ayat yang ke-16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus, ya, bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini orang-orang kafir. Cornelius termasuk di dalamnya. Aku menjadi Rasul Paulus. Tadi Rasul Petrus, sekarang Rasul Paulus. Dia katakan, aku menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, istilah kafir dan non kafir ini dalam term ya, rohani itu menunjukkan Yahudi dan non Yahudi. Siapapun juga dia. Bangsa Eropa, bangsa Mongol, bangsa Melayu, bangsa apapun juga. Di luar bangsa Yahudi, zaman dulu diistilahkan bangsa kafir, Gentiles, ya, bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, ya. Aku menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, ya, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah, dihalalkan di hadapan Allah. Tadinya kita haram, tidak tahir, tapi sekarang kita dihalalkan, diterima, ya, di hadapan Allah. Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, bahkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, yang disucikan oleh Roh Kudus. Sebab mereka ditahirkan, disucikan, dihalalkan oleh apa, saudara? Roh Kudus. Ya, jadi halal atau haram itu juga dalam zaman Taurat itu dalam dua bentuk, yaitu halal untuk dimakan dan halal untuk dipersembahkan. Yang paling tinggi sebenarnya halal untuk dipersembahkan. Yang paling kotor juga halal untuk dipersembahkan, haram untuk dipersembahkan. Tapi kalau kita dihalalkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, siapa kita manusia mau mengharamkan sesama kita? Sudah bisa mengerti demikian, amin? Kalau Tuhan saja menerima orang itu, yang kita pandang itu orang haram. Kalau Tuhan saja menerima, siapa kita mau mengharamkan orang itu? Oleh sebab itu biar kita hari-hari ini mohon Tuhan dalam keterbatasan kami untuk mengerti. Saya tidak mau mengeraskan hati. Rasul Petrus tadinya keras hati, tapi dia tidak mau mengeraskan hati, dan dia berbicara, dia lakukan. Ya, Cornelius juga demikian. Dia mungkin takut, dia mungkin minder. Siapa aku ini? Ya, dalam konteks politik dia lebih dari bangsa kafir, dari bangsa Yahudi, sebab dia penjajah dalam konteks politik. Tapi dalam konteks rohani dia minder, dia orang kafir, dia bukan umat Tuhan. Nah, tapi kali ini Rasul Petrus datang dan Tuhan katakan, apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan oleh manusia. Hari-hari ini kalau kita boleh mengalami Roh Kudus, ya, siapapun kita harus belajar bisa menerima seorang dengan yang lain. Ya, jadi kita mengerti ini, ya. Roh Kudus itu menyucikan orang itu dari apapun dosanya, apapun ketidakbenarannya. Roh Kudus itu menyucikan. Adanya Roh Kudus itu meterai pengampunan Tuhan. Tuhan mengampuni kita, sebab tidak mungkin Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang tidak diampuni. Kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus, pasti Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu. Sebab Roh Kudus ini bukan barang murah, bukan air yang amber-amber begitu, ya, yang terbuang-buang tidak apa-apa, tapi air yang mahal, air hidup. Setiap orang yang kena ini berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan. Amin. Nomor satu apa? Bahwa Tuhan tidak diskriminatif, Tuhan tidak rasial. Memang zaman perjanjian lama, memang dalam perjanjian lama Tuhan berikan perbedaan. Orang Yahudi itu lebih dari orang-orang kafir lainnya. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan menerima bahkan kita orang kafir boleh menjadi anggota tubuh Kristus. Kita bukan lagi orang asing, kita bukan pendatang. Bahkan mulut Tuhan Yesus mengatakan, padaku ada kawanan yang lain, padaku ada kawanan yang lain. Sekarang aku terima dalam kandang ini, dalam kawanan ini, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan menerima, kenapa kita menolak? Oleh sebab itu biar kita mulai belajar hari-hari ini, ya,
bahwa kalau kita bergaul dalam tubuh Kristus, kita harus bisa belajar menerima siapapun juga. Amin. Siapapun. Kenapa? Sebab kita anggota tubuh Kristus. Ya, kita anggota tubuh Kristus. Yang pertama. Yang kedua, kita baca dalam kitab Kisah Rasul, ya. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, ya, ayat 36 atau 37 langsung. Ayat 37. Saya mau cepat saja, ya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Perhatikan. Mulai dari Galilea. Sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Nah, ini baptisan air. Teruskan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya, menunjukkan kepada Yesus dari Nazaret. Teruskan. Perhatikan. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Nah. Dan kuat kuasa. Ya. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Perhatikan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Terus. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Perhatikan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Terus. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin perlihatkan dalam firman-Nya, bahwa untuk melakukan firman Allah seperti Yesus melakukan perintah Bapa, melakukan firman Allah bukan tanpa harga. Untuk mempraktekkan firman Allah bukan tanpa harga. Bahwa dalam setiap kita mempraktekkan firman Allah ada harga yang harus kita bayar. Bahkan harga yang termahal sekalipun. Apa saudara? Ayat mengatakan Tuhan Yesus menolong orang lain. Dia menolong orang lain, menyembuhkan, membangkitkan orang lain. Tapi yang terjadi justru bukan dipuja-puja. Jadi kalau kita melakukan firman Allah, jangan mengharapkan kita nanti akan diakui sebagai orang saleh. Kita akan dipuja-puja, kita akan dihormat-hormat sebab kita melakukan firman Allah. Ya, nanti kita akan kecewa. Aku tidak mau lagi praktek firman Allah. Apa lakukan firman Allah? Ya, nggak ada yang baik yang aku alami. Tapi kita lihat Tuhan Yesus memberikan contoh. Walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi toh akhirnya dia mengalami apa? Disiksa. Tetapi apa? Bahkan apa? Dia apa saudara? Bunuh. Mengalami kematian untuk melakukan firman Allah. Kita mengalami banyak sengsara, banyak pengorbanan, bahkan banyak kerugian. Tapi perhatikan, ayat mengatakan kalau kita mengalami kerugian demi mempraktekkan firman Allah, demi taat pada firman Allah, sebagaimana Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Allah yang sama juga akan membangkitkan kita dari kematian itu. Kalau kita mempraktekkan firman Allah, memang ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kita dibenci orang, mungkin kita mengalami kerugian, mungkin kita disakiti. Tapi ingat, Allah yang membela anaknya, Allah yang sama akan membela kita sekalian. Seperti demikian, amin. Kita akan merasakan, oh terima kasih Tuhan, terima kasih untung saya taat pada firman-Mu. Pada awalnya aku sudah hampir saja mau lepaskan, mau tinggalkan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah mengecewakan. Tuhan membangkitkan dia, Tuhan membangkitkan Allah, Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tuhan yang sama juga akan membangkitkan kita yang percaya, yang taat melakukan firman Allah. Hari-hari ini yang harus kita lakukan dalam praktek hidup kita. Dan ayat yang ke-42, ya, ayat 42 praktek yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Perhatikan. Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup. Dialah yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Terus tentang dialah semua nabi bersaksi. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Terima kasih. Ya,
Jadi ini harus kita alami, yaitu apa? Poin yang ketiga, kita harus punya beban untuk bersaksi kepada banyak orang. Bahkan mengatakan sampai seluruh bangsa. Untuk apa? Percaya bahwa Dia adalah hakim yang akan datang. Semua manusia akan menghadap Dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah kepala di atas tubuhnya. Dia adalah raja di atas segala raja. Ini menjadi tugas kita hari-hari ini, bersaksi di mana-mana. Bersaksi di mana-mana. Kita praktek bersaksi itu seperti kita membuka tangan. Seandainya kita semua punya beban yang sama, tempat ini berulang-ulang kali saya katakan, ini terlalu kecil, tempat ini terlalu kecil untuk menampung jiwa-jiwa. Gereja ini bukan gereja yang eksklusif, tertutup, tapi gereja ini harus di gereja yang terbuka. Ya, praktek bagaimana mengisi tempat yang sudah terbuka ini. Tuhan katakan, pergi ke semua bangsa, pergi ke tempat-tempat, bersaksi tentang Dia. Apa yang pernah kita alami? Apa yang dialami oleh Rasul Petrus? Dan kita lihat, kalau kita bersaksi tentang Dia, Roh Kudus itu akan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita bekerja sendiri. Ini janji Tuhan kepada murid-muridnya. Kalau mereka bersaksi tentang Tuhan di mana-mana, Aku akan menyertai mereka sampai akhir zaman, ke seluruh bumi, sampai penghabisan zaman ini akan disertai oleh Tuhan Yesus. Pada saat Rasul Petrus berbicara kepada Kornelius dan seisi rumahnya, langsung diteguhkan. Sedang dia berbicara, ya. Ayat 43 dan ayat 44. Oleh sebab itu jangan takut, saya mau bersaksi, saya tidak pernah mengalami pembekalan. Saya tidak pernah punya bekal untuk bersaksi. Ya, kalau saya lihat, sudah pernah melihat ada 2 orang berpasangan naik sepeda, pakai helm, baju putih, dasi kecil hitam, celana hitam, orang bule, orang Indonesia, berjalan kemana-mana. Setiap hari mereka bersaksi sampai malam. Beberapa kali saya melihat pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang pulang gereja. Mereka itu giat sekali bersaksi. Ini orang-orang saksi Yehova, ini orang-orang Mormon, ya. Mereka bersaksi. Kenapa kita tidak bersaksi? Padahal Roh Kudus menugaskan kita untuk bersaksi. Kamu harus bersaksi. Kalau kita punya kerinduan, ya Tuhan, saya ingin bersaksi, maka kita lihat Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Sebab untuk itu, ya, kita dipanggil. Untuk itu kita diperlengkapi, dicurahkan dengan Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-43, tentang Dialah semua nabi bersaksi. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Ini akan kita beritakan. Banyak. Salah satu penyakit sosial, penyakit rohani yang ada di hari-hari ini adalah rasa bersalah. Anak remaja sudah mulai rasa bersalah. Ya. Pasangan-pasangan ada rasa bersalah. Yang satu berselingkuh, dia rasa bersalah, dan itu terbawa-bawa. Atau dua-dua, ya. Anak-anak kepada orang tua kepada anaknya. Dan penyakit rasa bersalah ini banyak, ya. Guilty feeling ini, ya. Banyak melanda semua manusia. Tuhan katakan, kita bawa berita tentang apa? Tapi bagaimana kita mengalami berita tentang memberitakan berita pengampunan? Kalau sendiri kita merasa ragu. Sebab kita tidak yakin, apa saya sudah mengalami diampuni? Ada seseorang bertanya, Pak, apa saya sudah diampuni? Ya, waktu saya melihat dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu berarti semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang tidak diampuni. Roh Kudus itu meterai pengampunan kita, apapun dosa kita. Dan pengalaman ini harus kita bawa, saksikan di mana-mana, bersaksi. Ya, ketika ayat 44,
ketika Petrus sedang berbicara, ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Terima kasih. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus mengalami ini. Ada kerinduan untuk bersaksi, sebab itu hakikat pencurahan Roh Kudus. Waktu murid-murid bertanya, kapan itu semua? Tuhan katakan, kamu tidak usah tahu kapan itu. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kalau kita sendiri tidak kepingin bersaksi? Mubasir. Saya bisa mengerti demikian, amin? Orang nggak kepingin perang, tetapi diperlengkapi dengan senjata. Mubasir. Kalau kita sendiri tidak punya kerinduan untuk bersaksi, buat apa Roh Kudus dicurahkan? Sebab Roh Kudus itu dicurahkan sebagai kuasa untuk bersaksi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita rindu Tuhan bersaksi kemana-mana, mencari jiwa, menjangkau jiwa, membuka pintu gereja untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, maka Roh Kudusnya akan berbicara. Roh Kudus akan memperlengkapi engkau dan akan berbicara pada saat kita berbicara. Dia akan meneguhkan setiap tanda, setiap kesaksian kita, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mau dipakai oleh Tuhan demikian, amin? Itu tugas kita sampai akhir zaman. Tapi bagaimana kita akan mencari jiwa-jiwa kalau di rumah sendiri ada jiwa-jiwa yang terhilang? Anak kita sendiri terhilang, orang tua sendiri kita terhilang, teman hidup kita sendiri terhilang. Sebelum kita mencapai ujung dunia, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi biar hari-hari ini kita punya kerinduan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Engkau, bawa jiwa, bersaksi, menangkan orang-orang bagi Tuhan. Apakah seorang ibu rela anaknya masuk neraka? Apakah seorang suami rela istrinya masuk neraka? Apakah seorang anak yang diselamatkan, mungkin ada di antara kita, engkau ada di tempat kita, apakah engkau rela orang tuamu masuk neraka padahal engkau selamat? Tugas kita sekarang hari-hari ini mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Buat mereka-mereka yang tadinya binatang-binatang haram, bangsa-bangsa kafir, menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Itu Rasul Paul katakan kepada orang Roma, menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan, dihalalkan oleh Tuhan. Dan itu Tuhan berikan. Tuhan ingin kita menghalalkan semua yang tidak halal itu. Tuhan ingin kita menghalalkan semua yang haram. Jangan mengharamkan semua yang halal, terbalik. Tuhan ingin kita dipakai oleh Tuhan menghalalkan semua yang tidak halal itu. Amin. Tuhan mau memakai kita sekalian. Pagi hari ini, semoga beban ini ada dalam hati kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Pelayanan perjamuan suci serta tampil ke depan.